Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka wa zakirna Akhirna manasina ya ya zal zal jalali jalali wal wal ikram. ikram. Ya. Ayat 19 itu yang belakangnya belum kita pelajari ya. Fakanat abwaba. Jadi wa putihatis a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa putihatis sama'u fakanat abwaba. Putihat sudah dipasifkan, naibnya adalah as-sama. Nah, sekarang fakana ini huruf atap. Nah, sekarang kanat abwaba. Coba kalau kanat apa itu yang teringat oleh Balkis dulu? Kanat apa yang teringat gitu? Apa yang teringat kalau sudah ada kanat atau kana gitu? Huruf atof. Huruf atap ada kana. Eh, apa? Sebentar, Ustaz. Hah? Eh, huruf Ada kana dan saudaranya dulu ya. Ada kana disebut oh, saudara. Apa? kata apa ini? Huruf apa? Fakana. Hah? Kalau inna apa yang teringat inna? Inna huruf atof. Inna mana ada huruf atap? Lalu, Inna yang huruf atap, wow. oh iya, wow, fa sama au. Ya Kalau fa, summa itu huruf atap. Kalau inna apa itu yang teringat? Kalau ada inna. Jadi kalau ada inna dan saudaranya, ada bisa menyebutkan saudara inna nggak? inna, anna, ka Hmm. anna, lakinna, la'alla, laita. Nah, itu dia. Apa yang teringat kalau ada itu? Apa yang apa yang terekam atau yang nampak sekali kalau ada inna dan saudaranya? Baru mengerti kita karena dan saudaranya pula, cuma pekerjaannya berbeda. Kalau inna yang Mengganti dirubahnya, harokat, nah, merubah harokat, harkat mana? harokat mubtada. Yang inna ya, nah, menjadi bersenang. Nah, jadi yang teringat kalau ada inna berarti dia masuk susunan subjek predikat. Nah, itu dia. Cuma subjeknya itu dibuatnya baris atas. Kalau satu, kalau dua itu maka digantinya alif sama nun itu. Pokoknya dia menasabkan. Kalau sebutannya tetap ya, kalau sebutannya tetap berbaris marfu atau baris depan. Nah, kalau kana apa yang teringat kana? Dia merubah harokat khobar. Ah ya, sebutkan kalau kana pasti dia masuk ke subjek predikat juga. Sama itu. Jadi kalau kana dan saudaranya pasti susunan kalimat yang dimasukinya subjek predikat dan dia merubah baris atau harkat predikatnya. Kalau inna yang dirubahnya subjeknya gitu. Jadi asal ada kana dan saudaranya atau inna dan saudaranya berarti ada kalimat subjek dan predikat atau mubtada khabar gitu ya. Itu yang diingat. Nah, kalau kanats abu aba ini
Ya, kita pindahkan ke bawah ya. Misalnya di bawah ini dituliskan sambungan saja ya. Kanats abwaba, berarti ada apa sebelumnya dihilangkan. Nah, ini dia. Kanats abwaba. Kanats. Kalau panjang kan huruf atap tadi. Nah, ini kanats abwaba. Ya, kanats abwaba. Nah, kanats abwaba. Bagaimana kalau ada kanat tadi? Bagaimana kalau ada terdapat kana atau kanat? Ini kan bisa bentuk fi'il madhi 14 bentuknya, tapi dia tidak fi'il atau fi'il tidak sempurna namanya. Mesti ada di belakangnya. Bagaimana tadi kalau kana dan saudaranya? Merubah harokat khobar. Jangan itu dulu. Ada subjek dan predikat. Ada subjek dan predikat. Nah, lalu predikatnya dirubah barisnya menjadi baris di atas. Nah, lihat predikatnya nanti. Kalau predikatnya satu, betul-betul baris di atas, atau jamak taksir di atas. Kalau jamak muzakkar diganti wo sama ya. Kalau dua diganti alif sama ya. Itu dia. Nah, kalau seperti ini kanat abu-aba, mana pokok kalimatnya nih? Mana pokok kalimatnya? Kanat. Tapi dia masuk ke subjek predikat. Berarti kutiba syiamu. Bukan itu, ini yang ayat ini. Kalau ini kan sudah lewat ini. Ini aktif pasif ini. Ini lagi kan kita belajar ini lagi, yang kuning ini. Lalu mana kan kana ini, ini kan kanat. Biasanya kalau kana atau kanat pokoknya 14. Coba dibuat dulu yang 14, bisa nggak? Balkis 14 kana ini. Kana ini bisa nggak 14 bentuk? Silakan coba. Mulai kana. Kotak pertama. Kana, kana, kanu. Hmm. Kanat, kanata, kana. Apa? Dia karena berbentuk huruf penyakit. Kunna. Pendek aja. Oh, ya. Kanat, kanata, kunna. Baru terus kalau sudah kunna udah ngerti kita harus sampai ke bawah. Kun, Kunta, ya. kuntuma, kuntum. Kunti, kuntuma, kuntunna. Kunni, kunna. Up, kuntu, Kuntu, kunna. ya kunna. Nah itu dia. Nah jadi kalau kanat ini mana pokok kalimat, mana mubtadanya? Iya. Ah, betul. Jadi kalau andai kata tidak ada apanya ini, tidak ada ana ini, maka yang ada begini aja, zia. Nah, berarti kembali dia Hia abwabun. Ini. Gitu dia. Hia abwabun. Mana pokok kalimat? Mana muftadanya? Najwa, mana muftadanya ini? Najwa. Um, Mana pokok kalimatnya mana? Atau subjeknya? iya. Ya. Iya. Ini dia. Hia abwabun. Cuma kalau hia ini
Ini apa bentuknya hiya? Ayo sama-sama. Bentuknya bukan jabatannya. Kalau jabatannya tadi kan jadi pokok kalimat. Kalau bentuknya apa ini? Zomir. Iya, domir. Domirnya satu, dua, atau banyak? Eh, Satu. Satu. Jabatannya sebagai apa tadi? Pokok kalimat. Nah, sebutannya mana? Wabun. Nah, abu-abun. Abu-abun ini bentuk berapa ini? Bentuk satu, dua, atau banyak? Mungkin ragu ya membuat. Satu. Kalau ya, jadi kalau satu dia babun. Iya. Ini babun apa artinya? Pintu kan? Iya. Ini satu ini pintunya, babun. Kalau dua pintunya, bagaimana? Kalau dua pintunya. Kalau membuat dua bagaimana? Babun. Kalau membuat dua, kata benda, babun satu pintu. Kalau dua pintu, kalau membuat dua kan mudah. Tambah saja alif sama nun. Coba. Babani. Iya, babani. Berarti dua pintunya ya. Babani. Babani. Ini dua pintu ini. Dua pintu. Kalau yang ada sekarang, abuab. Itu. Yang ada sekarang, abuab lagi. Abuabun. Berarti tiga pintu ini, tiga ke atas, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Ini jama apa namanya kalau begini? Jamak. Apa jamak laki-laki atau muzakkar atau jamak perempuan atau jamak taksir? Jamak. Jamak apa? Jamak perempuan. Ada tanda jamak perempuan sih. Ada di. Kalau tanda jamak perempuan apa? Ada alif sama ta. Nah, sini ada alif semata di belakangnya. Nggak ada. Nah, jamak apa? Kalau jamak laki-laki apa tandanya? Waw sama Ayo, sama nun. nun. Nah, sekarang ini kalau gitu ini jamak apa? Jamak taks. Jamak taksir. Iya, jamak taksir. Jamak taksir kan berubah dari bentuk tunggal. Ini bentuk tunggalnya. Tiga huruf. Jamak taksirnya tiga huruf. Nah, ini nanti berubah saja. Berarti banyak dari sini. Tambah dia berubah dari bentuk banyak. Bentuk apanya? Bentuk banyak. Jadi ini satu pintu, dua pintu, banyak pintu atau tiga pintu. Nah, kalau hiya tadi berapa ini? Satu atau dua atau tiga? Iya, satu. Tiga. Satu. Jabatannya sebagai apa? Pokok. Pokok kalimat. Nah, biasanya kalau mubtada khabar atau subjek predikat itu mesti satu sama satu, dua sama dua, tiga sama tiga. Ini nampak bedanya nih. Ini pelajaran baru ini. Ini satu. Hiya itu kan satu. Perempuan. Iya. Abu abad ini banyak taksir. Bisa ya. Ada ayat, kan ayat ini. Kita lihat ayatnya kembali. Fakanat abwaba. Cuma bertukar abu-abun menjadi abu-aba karena ada kana. Kan itu kerja kana merubah sebutan. Nah, jadi ini pelajarannya. Lihat banyaknya. Ini kan banyaknya banyak taksir. Dulu sudah ada rasanya. Ya, tapi diingat-ingat kembali ya. Kalau banyak taksir,
Di sini dibuat bahasa Indonesianya. Ya, kalau banyak taksir, ya banyak taksir. Ingat ya, kalau banyak taksir, ini kan banyak taksir. Banyak taksir, nah, banyak taksir, ini banyak taksir ini. Banyak taksir, ya banyak taksir itu, ya dua macam atau dua jenis. Ya dua ya. Satu, satu namanya jamak taksir berakal. Nah, berakal. Kalau jamak taksir bakal itu biasanya jamak taksir bakal itu siapa itu? Yaitu orang ya, biarpun anak-anak, biarpun orang tua, orang ya. Apalagi misalnya orang, malaikat, malaikat ya juga sama tuh. Jadi kalau jamak taksir berakal ialah orang atau malaikat. Kemudian yang kedua, nah ini diturunkan saja ya, diturunkan karena pelajaran kita ini. Jamak taksir berakal maksudnya orang dan malaikat. Yang kedua ada jamak taksir yang tidak berakal. Satu jamak taksir berakal, satu jamak taksir yang tidak berakal. Ya, tidak berakal. Yang tidak berakal itu pokoknya selain dari orang, ya. Artinya selain orang. Selain orang atau selain daripada malaikat itu. Paham ya, dicatat ya. Ya, Jadi Ustaz. ya jamak taksir itu terbagi dua jenisnya. Satu jamak taksir berakal, yang satu tidak berakal. Nah, misalnya ini pintu, banyak pintu, masuk berakal apa enggak pintu? Babun satu pintu, babani dua pintu, abwab tiga atau beberapa pintu. Nah, pintu ini masuk masuk arti orang ini atau benda benda saja. Pintu. Ayo dijawab. Hah? Hmm, Pintu. Tiga buah pintu atau beberapa buah pintu. Enggak dua lagi, mulai tiga. Nah, pintu wabun. nah iya, pintu kan abwab. Berakal dia atau tidak ini jamaknya ini? Hmm, enggak. Enggak. Nah, tidak. Karena pintu mana pula berakal. Nah, ingat ya. Ya, Ustaz. Nah, ingat itu.
Ini pelajaran barunya. Nah, masih diantar ya supaya mengerti. Nah, berarti pintu ini, nah, jika nah, jamak taksir tidak berakal, jika jamak jamak tidak berakal, jamak taksir ya. Jika jamak taksir tidak berakal, ya berakal. Jika jamak taksir tidak berakal, maka dapat menggunakan tunggal muannas. Tunggal pula. Maka dapat menggunakan tunggal ya. Ini tunggal perempuan atau tunggal muannas, tunggal perempuan. Berakal maka dapat menggunakan tunggal muannas, tunggal perempuan pasangannya. 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 Nah, seperti inilah. Kalau dia tunggal muannas, maka dapat menggunakan tunggal perempuan pasangannya. Jadi kalau mubtada khabar, boleh kabarnya apa? Mubtadanya perempuan satu. Assalamualaikum. Maaf telat Ustaz. Ya, Nawal ya. Ini yang baru pelajarannya Nawal dari apa ini? Ini kanat abu-aba pelajaran kita. Kalau kana dia masuk ke mubtada khabar atau subjek predikat. Nah, di sini pokok kalimatnya hiya ini. Khabarnya atau predikatnya abu-abun. Tapi karena ada kana maka abu-aban. Yang pertanyaannya sekarang antara pokok kalimat dan sebutannya ini bentuk tunggal perempuan. Abu-abun bentuk banyak taksir. Itu maka ada di sini undang-undang tadi kalau dia jamak taksirnya orang, jamak taksir itu bagi dua. Kalau jamak taksir itu orang, ada jamak taksir yang tidak berakal. Jadi ada berakal, ini berakal ya, jamak taksir berakal. Berarti artinya kalau orang nanti. Nah, yang satu lagi jamak taksir yang tidak berakal, berarti benda yang tidak berakal. Nah, jadi kalau dia jamak taksir tidak berakal, kembalilah perempuan itu, maka ini hia dia. Hia abu-abun. Nah, nggak perlu hum dipakai sini. Paham? Coba pikir-pikiri dulu sambil mencatat. Wa putihatis sama'u fakanat abwaba wa putihatis sama'u fakanat abwaba. Putihat sudah pasif, sudah belajar kita. Itu kenapa dibuat putihat? Karena sama dihukum perempuan. Nah, sekarang pelajaran kita fakanat abwaba. Pakan abu-aba fa itu huruf ataf arti sambung. Jadi disambungkan ke sebelumnya. Yang pelajaran kita adalah kanat abu-aba.
Kalau belum mengerti ditanya. Kalau sudah mengerti nggak apa-apa. Alhamdulillah. Wakanat abwaba. Kalau di Al-Quran kan innahu kana tawwaba. Itu di Al-Quran. Ini ada tambahan sih. Kalau berakal dia kalau berakal nanti itu mesti sama-sama. Kalau yang berakal dua sama dia. Boleh tunggal perempuan, boleh damir banyak pula. Ada contoh. Ini sudah dicatat. Kalau sudah catat, bikin contoh yang lain. Sebentar lagi Ustadz. Ya. Catat supaya paham. Banyak tafsir dua jenis. Pertama, banyak tafsir berakal. Yang kedua, banyak tafsir tidak berakal. Kalau tidak berakal, boleh pasangannya tunggal perempuan. Jadi dia banyak, yang pokok kalimatnya satu. Atau fa'ilnya pun nanti boleh. Jika jamak taksir tidak berakal. Maka yang di bawahnya ini berarti dia dipakai begini. Itu kan jika tidak jamak taksir. Jika jamak berakal bagaimana? Jika hmm, jika jamak taksir berakal, jika jamak taksir berakal, bagaimana? Nah, maka dipasangkan, mesti kawannya gitu. Dipasangkan, kalau mubtada khobar tetap, maka boleh gitu. Boleh menggunakan tunggal muannas, tunggal perempuan, dan banyak laki-laki. Contoh. Nah, ini kalau nggak dicontohkan, nanti ragu. Contoh. Contoh. Mana contohnya? Ya, contohnya ini. Pertama ini contohnya ini. Nah, jadi bisa seperti itu. Misalnya begini dibuat. Tilka belum diarabkan. Tilka rusulun. Nah ini. Tilka rusulun. Tilka rusulun.
Nah, bisa pula dibuat nanti tilka. Kalau banyak dari tilka itu kan ulaika atau haulai. Ulaika, tilka bisa dipakai ulaika. Ah, seperti ini. Ulaika rusulun. Ini contoh. Ulaika rusulun. Jadi banyak taksir dua jenis. Ada jamak taksir berakal namanya, yaitu artinya orang ataupun malaikat. Yang kedua, jamak taksir yang tidak berakal, artinya selain orang. Nah, jika jamak taksir tidak berakal, maka dapat menggunakan tunggal perempuan pasangan. Jika jamak taksir berakal, maka boleh menggunakan tunggal perempuan dan banyak laki-laki. Ini dia. Atau boleh seperti ini. Ini kan satu kalimat. Mubtada khabar itu. Nah, bisa pula seperti ini. Tilka rusul. Atau dipakai seperti ini. Oh, apa ya? Hia bisa seperti bisa dipakai hia. Dia rusulun. Nah, hia rusulun. Seperti ini. Hia rusulun. Ulaika rusulun. Atau dipakai lagi seperti ini. Bisa. Rusulun. Coba perhatikan dulu ya. Kalau tilka ini kan kata penunjuk, dia pokok kalimat. Berapa orang ini tilka? Berapa nih? Halo. Kalau tilka berapa? Kan kata penunjuk, tilka berapa orang? Satu. Satu. Ah, dia jabatannya pokok kalimat. Sebutannya mana? Mana sebutan? Mana predikat atau kabar? Rusulu. Rusulun. Rusulun terdiri bentuk jamak apa? Rusulun jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Berakal atau tidak? Rasul. Berakal. Jadi boleh dia pakai tilka. Jadi ada kebebasan sama dia. Ini kan masih satu.
Hiya. Nah, dia adalah rasul-rasul, masih boleh seperti ini. Kan perempuan juga pasangannya pokok kalimatnya. Boleh pula banyak seperti ini. Banyak laki-laki hum. Jadi ada kebebasan sama dia. Jadi ada dua cara sama dia. Atau ulaika. Itu bentuk banyak. Itu kalau dia berakal. Jadi ada boleh bentuk perempuan temannya, boleh ini laki-laki. Ini kan laki-laki banyak juga ini ulaika. Boleh juga ulaika seperti ini. Paham ya, Najwa, Nawal? Paham. Ya, ngerti ya. Jadi kalau dia jamak taksir artinya Ya, orang, Ustaz. seperti rasul itu boleh kawannya dibikin tunggal perempuan, ataupun nanti berbentuk fiilnya. Jadi bisa satu bentuk perempuan, satu bentuk banyak taksir. Atau betul-betul banyak sama banyak. Tapi contoh yang kedua, ini ya, misalnya ini. Contoh yang kedua ini, misalnya itu tadi pintu. Misalnya pintu ya, kan tadi bab pintu. Misalnya kita buat begini. Tilka, itu adalah akan bentuk tunggal juga ini. Tilka abwabun. Bisa begini dia. Tilka abwabun. Itu adalah pintu-pintu. Tilka abwabun. Itu adalah pintu-pintu. Kan tilka itu bentuk satu. Iya, boleh. Ini satu perempuan. Satu perempuan. Tapi walaupun dia satu perempuan, sementara ini banyak kan banyaknya banyak banyak taksir tidak berakal. Maka itu aja sama dia boleh. Kalau dibuat nanti hum atau dibuat nanti ulaika tak bisa. Jadi tilka abu-abun itu maka tadi ada hiya abu-abun. Hiya, kan hiya perempuan juga seperti ini. Hiya abu-abun. Ya. Seperti ini. Hiya abu-abun. Ya, hiya abu-abun. Hiya satu. Jadi nggak boleh dia pakai apa? Hiya perempuan juga. Nggak boleh dia hum. Nggak boleh dia tetap satu. Tapi kalau rasul, boleh. Ya, seperti ini. Ya. Jadi itu di ayat tadi, itu makanya pakanat abwaba. Cuma pelajaran kita, kenapa abwaba? Karena ada kana. Coba ini, misalnya kan, tilka rusulun. Itu adalah beberapa orang rasul. Terus ini pun bisa tunggal perempuan. Ini kan perempuannya pun dijawab perempuan. Ini pun bisa hiya rusulun. Dia adalah rasul-rasul. Bisa. Tapi gini juga bisa hum rusulun. Hum ini kan berarti banyak. Ini tunggal-tunggal. Ini banyak. Berarti karena dia berakal. Atau yang ulang ika begitu juga. Atau begini. Sajadat. Misalnya kata kerja ya. Sajadat. Sajadat ini kan fi'il madi. Bisa dibuat fa'ilnya. Sajadat rusulun. Seperti ini.
setelah sujud rasul-rasul. Nah, kalau nanti itu bisa. Satu lagi dibuat seperti ini bisa juga. Misalnya saja datil. Nah, ini ke bawah barisnya karena dia mati ya. Nah, saja datir rusul. Nah, tapi kalau sudah seperti ini saja datir rusulu. Nah, gitu dia. Nah, gini. Saja datir rusulu. Tapi bisa pula seperti ini. Sajadar rusulu. Hmm. Nah, gini. Boleh bentuk tunggal seperti ini. Lihat bedanya itu ya. Ustadz khawatir kamu nggak bisa membedakan mungkin. Tapi mesti pandai. Nah, coba. Bisa seperti ini. Bisa dipahami? Coba dengarkan aja dulu. Kalau dia jamak taksir tidak berakal, berarti benda, nggak orang, nggak malaikat, maka boleh dia pasangan pakai tunggal perempuan. Itu saja pasangannya. Tunggal perempuan, apakah kata penunjuk, apakah dhamir, apakah fiil gitu. Sudah siap menulis apa belum? Belum. Sudah, Ustadz. Sudah? Sudah. Nah, coba perhatikan dulu. Nawal sudah Nawal? Halo. Sudah, Ustadz. Hah? Sudah. Nah, dengarkan ini apa yang dulu. Banyak taksir dua jenis. Dua jenisnya banyak taksir itu. Banyak taksir berakal. Kalau artinya orang. Nanti kalau kita tahu, kalau orang misalnya. Dia jamak taksir tapi dalam arti orang seperti rasul, malaikat. Nah, terus ada pula jamak taksir yang tidak berakal. Yang tidak berakal ini selain dari orang. Misalnya pintu, daun-daun, gunung-gunung, apalagi batu-batu. Nah, nanti jamak taksir dia. Nah, sekarang jika jamak taksir tidak berakal, maka dapat menggunakan tunggal perempuan pasangannya. Jadi dia hanya satu. Nah, kalau jamak taksir berakal, dua sama dia. Nah, ini contoh. Nah, lihat dulu ya. Tilka ini, apa namanya tilka? Nawal dulu. Namanya apa? Bukan jabatannya, namanya. Pokok kalimat. Itu jabatannya. Tuh. Namanya apa? Kata, Kata benda. iya kata benda apa? Kata benda Penunjuk. penunjuk. Baru jabatannya sebagai apa? Pokok kalimat. Nah, pokok kalimat. Dia pokok kalimat eh, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, perempuan. Satu atau dua atau tiga? Satu. Nah, ini pokok kalimat. Sebutannya mana? Rusulun. Rusulun. Rusulun itu kan orang itu. Ini jama apa? Jama apa ini? Taksir. Ya, jamak taksir. Kalau satunya kan rasulun, rasulani, rusul. Nah, jamak taksir ini banyak. Jabatannya sebagai sebutan. Pokok kalimatnya tunggal perempuan. Boleh, boleh. Nah, paham itu? Paham? Mengerti? Kalau maunya kan ini maunya boleh dibikin atau ulaika ini.
Ula kan untuk penunjuk banyak ini. Aturannya kan ulaika rusul. Ini pun boleh sama dia. Jadi kalau jamak taksir orang, dua kebebasan, bisa menggunakan tunggal perempuan dari segala hal, bisa pula dia banyak laki-laki. Satu lagi yang perlu lihat contoh seperti ini. Dia bisa pakai sajadat, kan itu perempuan fiilnya itu. Kan fa'ilnya turun hias ini, tapi dia jadi fa'il langsung. Jadi sajadat rusulun, telah sujud beberapa orang rasul. Boleh pula seperti ini. Kalau ini kan sajadatir rusul, karena ada lam. Nah, telah sujud rasul-rasul itu. Atau boleh begini, kalau ini kan sama dengan ini sebenarnya. Sajadah dia pakai sajadar rusulu, telah sujud rasul-rasul itu. Sajadah dipakai. Itu kalau dia apa tadi? Jamak taksir, ayo cepat putar kepalanya, cepat nangkapnya. Kalau jamak taksir, wih lambat ini. Ayo, Najwa, Balkis, Nawal. Kalau jamak taksir, lambat. Ditambah atau dikurangi hurufnya? Enggak itu. Enggak. Ini coba ini dulu. Banyak taksir dua jenisnya. Satu, jamak taksir berakal dalam arti orang atau malaikat. Yang kedua, jamak taksir tidak berakal, yaitu benda-benda. Nah, perhatikan, jika jamak taksir tidak berakal, benda-benda misalnya, maka dapat menggunakan tunggal perempuan pasangannya. Nah, ini dia. Kalau yang tidak berakal ini seperti ini, pintu. Ini pintu-pintu, boleh tilka saja sama dia. Atau hia, atau boleh, ini hia kan, dia pintu-pintu, atau hazihi dipakai satu lagi. Bisa. Hazi itu kan dekat. Jadi bisa kita pakai hazihi, gini. Hazihi, padahal tunggal nih. Abwab. Hazi, abwab. Seperti ini. Jadi dia nggak boleh pakai banyak. Ya, dia hanya boleh yang tunggal-tunggal saja karena ini tidak berakal, tidak berakal, tidak. Tapi kalau yang berakal boleh dua sama dia, boleh tunggal perempuan, boleh banyak laki-laki seperti ini hum. Kalau fiil pun boleh dia pakai sajadah. Kalau sajadat, paham tak? Itu makanya di ini pelajaran kita ini jadi kanat abu-aba mana tadi? Nah ini abu-aba ini apa ini? Coba abu-aba ini jamak apa ini? Ayo cepat berpikirnya. Jamak taksir. Berakal tidak berakal? Tidak. Tidak berakal maka boleh di sini apa pokok kalimatnya? Laki-laki atau perempuan? Enggak, ini Ini tidak berakal ini. Apa pokok kalimatnya? Ini Perempuan. Iya, tunggal perempuan saja boleh sama dia. Kalau fiil perempuan saja sama dia. Tapi kalau dia nanti jamak taksir yang berakal, maka boleh dua sama dia. Ya, boleh dua sama dia. Mungkin beri contoh satu lagi. Ini kan sudah banyak contohnya, payah pula kamu memikirkan. Misalnya begini ya, Ustaz buat misalnya di sini. Coba perhatikannya. Muslimun. Musli muslimuna. Nah ini. Ini bentuknya apa? Sama-sama. Nawal, Najwa, Balkis, coba cepat. Laki-laki. Ini bentuknya bentuk apa ini? Bentuknya dulu.
Huruf Hum ini, domir. ah, Domir. domir. Banyak atau dua atau banyak atau tunggal? Tunggal. Allah ilaha illallah. Eh, banyak. Banyak. Jabatannya sebagai apa? Pokok kalimat. Mana sebutannya? Muslimuna. Muslim, ya muslimuna itu banyak atau satu atau dua? Banyak. Banyak, banyak laki-laki atau Banyak banyak perempuan? laki-laki. Begini dia aslinya. Muslimuna. Gitu dia ya. Muslimuna itu banyak laki-laki tuh. Ah, jadi hum muslimuna. Jadi nggak boleh ya ini. Nah, tapi kalau nanti dia ini kan jamak taksir, ini kan jamak muzakkar. Kalau dia nanti jamak taksir, misalnya, oh, ini dipakai hum, aulad, hum auladun. Nah ini. Nah, coba hum auladun. Auladun ini jamak apa ini? Ayo lomba-lomba bertiga berpikir kencang. Auladun bentuk jamak apa ini? Taksir. Taksir. Kalau tunggalnya walad, satu orang anak laki-laki, kan orang itu. Kalau dua anak laki-laki, satu waladun, satu anak laki-laki. Kalau dua anak laki-laki, Waladani. oke. Kalau banyak anak laki-laki, Auladun. jadi boleh dipakai hum. Tapi boleh pula nanti dipakai hia. Boleh dipakai hia ya. Boleh dipakai hia. Jadi bisa nanti dibikin hia auladun. Nah, hia auladun. Seperti ini. Kalau hia, apa bentuknya? Ayo, cepat. Perempuan. Satu. Ya, perempuan. Domir. Ya, domir, perempuan. Sebutannya? Auladun. Auladun. Ah, banyak apa? Banyak anak laki-laki. Iya, banyak apa namanya? Taksir. Ya, banyak taksir. Berakal atau tidak? Berakal. Maka dia boleh dua. Boleh menggunakan ini sama-sama banyak, wajar. Boleh dia menggunakan tunggal perempuan. Kalau dia jamak taksir yang berakal. Tapi kalau yang tidak berakal seperti pintu, nah, apa tadi? Ya tetap dia hias saja dipakai. Paham itu? Paham. Nah, berpikirnya tak 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 gitu caranya. Nah, itu makanya di ayat Al-Qur'an itu ini dia yang kita baca-baca itu. Nah, ini sudah dipelajari nih. Wa putihatis sama'u fakanat abwaba. Baru pelajaran kita di sini. Kenapa abwaba? Dia kan sebagai khabar. Kenapa abwaba jadinya baris di atas dia? Apa jawab? Karena dia tak eh Ingat karena ada kana dan saudaranya. Kan itu pelajaran kita sekarang. anak. Ini kan kana ini. Kana ini merubah baris sebutan atau khabar. Pokok kalimatnya di sini hia. Kan itu makanya jadi tadi pelajarannya gitu. Kok bisa hia ya? Hia itu kan satu. Ya boleh saja karena ini jamak taksir tidak berakal. Nah, kalau jamak taksirnya berakal boleh dua, boleh bentuk gini dia, boleh hum. Paham ya? Ya, Ya. Ustaz. Agak cepat-cepat sedikit. Biasakan berpikir agak menangkap cepat, gitu.
Itu generasi emas itu terlatih ya. Ya, nanti besok akan diulang lagi ya. Besok akan diulang lagi. Ini kan karena lupa. Nggak apa-apa ya. Ingat, jadi kalau yang membaca yang ini tadi mana itu? Ini keterangan ini. Nah, ini sebenarnya banyak taksir dua jenis. Ada jamak taksir berakal, orang. Ada jamak taksir tidak berakal, benda atau selain orang. Jika jamak taksir tidak berakal, maka dapat digunakan untuk perempuan saja temannya. Tapi kalau dia jamak taksir bakal, dua. Boleh menggunakan perempuan, satu. Boleh laki-laki. Ya, sampai di situ saja dulu. Mudah-mudahan dapat. Nanti dapat itu. Biasakan berpikir, maka kalau orang berpikir itu begini, begini, gini, kita cepat kita nangkap. Oh, wah begini, begini. Itu ya. Mari berdoa. Allahumma. Allahumma Terus. nafitin nafitin wa alimnal hikmah wa takwil wattakwil wa alimna wa lugatal talqur wa alimnal lugatal arabiyyah. Iya, logat Al-Quran, wa'alim baru doa jamaah, subhanaka wa bihamdika. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Ya, naam ya. Rajin-rajin saya. Pokoknya berpikir kencang ya. Supaya bisa banyak amal di dunia.